Periodisasi sejarah gereja umum. Periodisasi sejarah gereja umum dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, sejarah gereja kuno tahun 30 sampai 590 Masehi. Sejarah gereja kuno dibagi menjadi berapa tahap, yaitu tahapan pertama tahun 30 sampai dengan tahun 313 Masehi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bentuk organisasi yang ada berupa presbiteros, episkopal, dan diakonos. 2. Adanya faktor-faktor atau filsafat dan penganiayaan gereja. Tahap yang kedua tahun 313 sampai 590 Masehi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, Konstantinus Agung menjadi pembela gereja. Yang kedua, adanya konsili-konsili Nisea. Dan yang ketiga, berdirinya biara-biara dan pecahnya gereja barat dan timur. Yang kedua, sejarah gereja abad pertengahan tahun 590 sampai dengan tahun 1492 atau 1517 Masehi memiliki beberapa tahap. Tahap yang pertama 590 sampai 910 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, gereja barat atau gereja Roma Katolik dipimpin oleh uskup yang disebut paus. Yang kedua, gereja timur mempunyai peranan memikirkan hal-hal rohani saja. Tahap yang kedua, tahun 910 sampai 1300 Masehi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Adanya reformasi keberadaan di Glen Prancis. Yang kedua, teologinya hampir semua mengikuti teologi Katolik. Yang ketiga, adanya perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, adanya perang salib sebanyak 7 kali. Tahap yang ketiga, tahun 1300 sampai 1492 atau 1517 Masehi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya perpecahan di GKR dan hidup kegerejaan merosot. Yang kedua, adanya usaha mereformasi gereja. Dan yang ketiga, adanya gerakan Renaissance. Yang ketiga, sejarah zaman gereja baru tahun 1492 sampai 1517 memiliki beberapa tahap. Tahap yang pertama, tahun 1521 Masehi, Martin Luther diadili di Pengadilan Tinggi Jerman. Tahap yang kedua, 1529 Masehi, ada pertemuan tinggi dengan tujuan untuk mempersatukan gereja Kristen menjadi GKR. Sejarah gereja zaman baru memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, GKR berusaha mengembalikan orang Protestan ke Katolik. Yang kedua, GKR memperbaiki kelemahan yang ada di gereja, khususnya doktrin. Kemudian, gereja Katolik memperlebar sayapnya ke negara-negara baru, dan ini yang disebut kontra-reformasi. Sekian dan terima kasih.